Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari ikan asin. Ada yang juga bilang ini namanya gere. Ini cocok banget untuk kita makan pakai nasi anget dan sayur asem ataupun sayur bening bayam. Pertama-tama kita akan siapkan minyak. Kalau sudah panas, kita akan goreng terlebih dahulu ikan asinnya. Jangan lupa sambil kita balik-balik supaya nanti matangnya merata. Nah, ini sepertinya sudah matang Flavis. Sekarang kita akan angkat, kita akan sisihkan. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Tapi nggak usah khawatir, di resep ini bumbunya benar-benar sederhana banget, simple banget. Tapi Flavis nggak usah khawatir juga, rasanya nanti juga akan enak banget. Pertama-tama kita siapkan bumbunya, yaitu daun bawang. Kemudian daun bawangnya akan kita potongnya agak memanjang. Kemudian setelah ini kita akan siapkan cabai rawit yang banyak. Jadi menu ini benar-benar pedas ya. Jadi kalau misalnya Flavis yang nggak suka pedas, sebaiknya jangan coba menu yang satu ini. Ini cabai rawitnya akan kita motongnya jadi dua bagian aja, nggak perlu tipis-tipis banget. Kemudian setelah ini kita siapkan berambang atau bawang merah. Ini juga cukup kita belah jadi dua bagian. Kalau besar ya boleh jadi 3 bagian. Nah, di resep kali ini aku nggak pakai bawang putih ya, cukup bawang merah aja atau berambang. Kemudian ini yang paling penting dan bikin enak, yaitu petenya nggak boleh ketinggalan. Sekarang pertama-tama kita akan tumis terlebih dahulu berambangnya, kemudian cabenya kita akan tumis sampai nanti aromanya harum. Ini aku masih pakai minyak untuk bekas goreng ikan asin ya, nggak apa-apa ya, nanti biar lebih gurih lagi. Kemudian kalau sudah harum dan layu, kita tambahkan lagi gula pasir sedikit aja. Di sini kita nggak pakai garam lagi karena ikan asin itu sudah asin, jadi nggak perlu pakai garam lagi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan ikan asinnya, pete dan juga daun bawangnya. Kita akan aduk-aduk, biarkan semua bahan bercampur rata. Kalau misalnya pete dan daun bawang sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama lagi, tinggal kita aduk-aduk sebentar supaya nanti petenya masih crunchy dan daun bawangnya juga masih cantik banget. Nah, kayak gini aja Flavis, ini masaknya udah mateng. Sekarang kita akan siapkan di meja makan. Ini kita tinggal ngambil nasi anget dan juga kalau bisa ada sayur asemnya. Wah, enak banget, seger banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep masakan dari ati ampela. Kadang-kadang kita suka bingung ya, ati ampela itu dimasak apa gitu biar nggak bosen. Nah, hari ini aku akan kasih tahu resepnya untuk Flavis. Moga-moga ini bisa jadi menu inspirasi untuk Flavis di rumah. Ini kita siapkan ati ampelanya sebanyak 1 kg ya. Kemudian pertama-tama kita akan rebus terlebih dahulu. Jangan lupa beri sedikit garam. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini ngerebusnya nggak usah lama-lama banget. Jadi begitu kita cemplungin, terus biarkan nanti sampai mendidih lagi. Nah, setelah mendidih ini paling 10 menit kita rebus ya. Nah, setelah itu kita akan angkat. Nah, begini aja udah cukup Flavis rebusnya. Kemudian ini akan kita angkat dan kita dinginkan. Nah, kalau sudah dingin kita akan potong ati ampelanya. Ini aku potong kecil-kecil, Flavis bisa sesuaikan aja dengan seleranya Flavis memotongnya seberapa besarnya. Nah, ini kita potong-potong supaya nanti tampilannya cantik dan juga kita gampang untuk maemnya. Apalagi kalau anak-anak yang suka maem ati ampela, nah ini nanti akan lebih gampang untuk maemnya. Setelah kita potong-potong, kita masukkan dulu dalam wadah, kita akan sisihkan. Setelah ini kita siapkan bumbunya ya. Untuk bumbunya di sini aku akan bikin 2 bumbu, 1 bumbu halus dan 1 lagi bumbu rajang. Untuk bumbu halusnya di sini ada cabai, ada bawang merah, kemudian ada bawang putih dan juga ada kemiri. Ini akan kita haluskan menggunakan ulekan. Nah, ini kita potek-potek dulu cabenya.
Kemudian brambang dan bawangnya juga akan kita potong-potong supaya nanti lebih gampang untuk kita nguleknya. Selain pakai ulekan, Flavis juga bisa menghaluskannya menggunakan blender. Jangan pakai chopper ya, pakainya blender aja. Kemudian kalau sudah halus, kita akan sisihkan dulu. Kita akan bikin bumbu yang kedua, yaitu bumbu rajang. Di sini kita siapkan tomat hijau. Ini tomat hijaunya masih seger banget. Kemudian kita akan potong tipis-tipis. Selain ada tomat, di sini aku akan pakai juga cabai rawit hijau. Nah, bagi Flavis yang mungkin nggak terlalu suka pedas, boleh menggantikan cabai rawit hijaunya pakai cabai hijau yang besar ya. Kemudian kita akan pakai lengkuas dan juga pakai daun salam. Kalau bumbu sudah siap, sekarang kita siap untuk memasaknya. Siapkan wajan, kemudian beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu api ampela yang sudah tadi kita rebus ya. Nah, ini gorengnya jangan sampai lama-lama banget, nanti kalau kelamaan dia malah jadi atos. Kayak gini aja Flavis gorengnya. Ini sudah cukup matang. Kemudian kita akan angkat, kita akan sisihkan. Setelah ini kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian aduk-aduk, biarkan sampai nanti aromanya harum banget. Baru setelah ini kita akan tambahkan bumbu aromatik lainnya. Tadi ada salam dan juga ada laosnya. Kemudian di sini kita tambahkan lagi air. Kemudian di sini kita tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula secukupnya. Bagi Flavis bisa pakai gula putih ataupun gula merah. Kemudian kita aduk-aduk, biarkan nanti sampai mendidih. Baru kita masukkan api amplanya dan juga tomat dan juga cabai hijaunya. Kemudian kita akan aduk supaya tercampur rata. Nah, kita akan masak sampai nanti bumbunya ngeresep ke dalam api amplaknya. Nah, ini sepertinya sudah matang Flavis. Ini warnanya masih tetap cantik banget, masih hijau. Ini rasanya udah enak banget, aromanya juga udah harum banget. Gak usah lama-lama lagi, sekarang kita akan langsung siapkan di meja makan. Ini cocok banget kita maem pakai nasi yang masih anget-anget. Terus apalagi kalau ada sayur asem, wah tambah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari usus ayam. Ini ususnya tadi udah aku beli di pasar, sudah dalam keadaan direbus ya. Tapi di rumah dibersihkan lagi pakai air panas sampai benar-benar bersih. Ini aku siapkan ususnya sebanyak 1 kg ya. Kemudian ususnya akan kita potong pendek-pendek supaya nanti lebih gampang untuk maemnya. Kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dulu dalam wadah. Setelah ini kita akan siapkan bumbu-bumbunya. Pertama-tama kita akan siapkan cabai hijau. Ini aku pakai banyak banget, kurang lebih setengah kilo karena aku petik sendiri di kebun. Sekarang kan Flavikasi tinggalnya di desa, jadi cabai itu banyak banget di kebun dan gak usah beli, jadi kita bisa pakai banyak. Ini aku siapkan sebanyak setengah kilogram. Kemudian kita potong-potong, potong-potongnya agak panjang-panjang aja. Kemudian setelah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bumbu berikutnya. Kita siapkan bawang putih sebanyak 8 siung. Kemudian bawangnya juga akan kita potong. Potongnya tipis-tipis aja ya. Jadi hari ini bumbunya nggak ada yang diulek, semua dipotong. Dan ada bawang putih, kita juga siapkan bawang merah. Ini kurang lebih 12. Bawang merahnya juga akan kita potong. Pokoknya masakan hari ini simple banget, praktis banget, bumbunya sederhana banget, tapi rasanya enak banget. Kalau sudah dipotong-potong, kita tambahkan lagi daun jeruk, kemudian daun salam. Setelah ini kita siap untuk memasaknya.
Di sini kita siapkan wajan. Untuk wajannya aku pakai wajan atau wok pan. Ini aku pakai merek Rayvan. Setelah ini kita siapkan minyak. Minyaknya agak banyak. Kita akan goreng terlebih dahulu ususnya ya. Walaupun tadi sudah direbus, tetap kita akan goreng dulu. Tapi gorengnya harus sampai kering. Kira-kira asal matang aja udah cukup. Kita aduk-aduk. Nanti kalau misalnya sudah matang, ususnya itu akan kempes kayak gini Fluffy. Jadi misalnya nanti Fluffy masak 1 kg, nanti jadinya tuh kurang lebih setengah kilogram. Nah ini sudah digoreng semuanya. Sekarang kita siapkan minyak yang baru. Kalau sudah panas, kita akan tumis terlebih dahulu bawang putih dan juga bawang merahnya sampai nanti agak kecoklatan dan udah harum banget. Baru kita masukkan cabai hijaunya, kemudian daun salam dan juga daun jeruknya. Kemudian kita akan tumis lagi sampai nanti harum banget. Baru setelah itu kita masukkan usus yang sudah tadi kita goreng. Tambahkan gula Jawa, kemudian kita pakai garam secukupnya, beda rasa secukupnya, dan kecap manis. Ini kecap manisnya kurang lebih 4 sendok makan ya. Di sini aku pakai kecap manis merek Kencana. Nah ini kita akan tumis dan kita nggak perlu pakai air ya. Ini kadang-kadang usus itu walaupun sudah direbus dan digoreng dia masih tetap agak basah. Ini kita akan tumis sampai nanti bumbunya udah larut semua dan sudah meresap. Setelah itu nggak usah lama-lama lagi, kita langsung angkat, kita siapkan di meja makan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Masih di channel Fluffy Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin rendang jengkol. Sebelumnya aku tuh sama sekali nggak suka dengan jengkol Fluffies. Tapi setelah aku coba belajar masaknya yang bener, yang enak, terus aku jadi ketagihan sampai sekarang. Aku suka banget sama yang namanya jengkol. Nah hari ini aku mau berbagi resep rendang jengkol untuk Fluffy di rumah. Nah ini pertama-tama kita rebus dulu jengkolnya ya. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin ke air dingin. Kemudian kita akan kupas kulitnya dan jangan lupa kita belah. Nah ini proses perebusan dimaksud untuk supaya jengkolnya nanti mateng dan bau sengarnya itu juga sudah sangat banyak berkurang. Jadi bagi Fluffy yang aku nggak terlalu suka bau jengkol gitu, nah kalau udah melalui proses ini baunya itu udah nggak terlalu sengar lagi. Nah, ini sudah kita kupasin. Sekarang kita akan ketok-ketok biar nanti dia lebih cepat empuk. Nah ini sudah semuanya diketok. Sekarang kita sisihkan, kita siapkan bahan lainnya. Di sini aku pakai kentang. Ini kentangnya yang kecil-kecil banget, yang kalau masak itu nggak perlu dikupas lagi Fluffy. Kemudian setelah ini kita siapkan bumbu keringnya. Pertama-tama ya, ada merica, ada ketumbar, ada kayu manis, dan ada jinten. Kemudian setelah ini kita akan haluskan. Ini kita sebut aja bumbu keringnya ya. Nah ini sudah halus. Kalau sudah halus kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu basahnya. Di sini kita siapkan kemiri, kemudian di sini kita siapkan bawang putih, kunir, jahe, dan juga ada cabenya yang banyak. Ini cabai keriting. Kemudian ada bawang merahnya juga yang banyak. Setelah ini kita siapkan blender. Kita masukkan bumbu-bumbunya. Jangan lupa cabenya kita potong-potong supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Beri sedikit air atau minyak ya. Kemudian baru kita akan haluskan. Kalau sudah halus, kita akan siapkan wajan. Kemudian kita akan beri sedikit minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Oh iya Fluffy, kita masukkan juga bumbu keringnya. Kemudian tambahkan lagi serai, laos, dan juga ada daun jeruk. Ini daun jeruknya kita sobek-sobek supaya nanti dia lebih harum. Daun salamnya juga ini kita sobek-sobek supaya nanti lebih harum ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk, kita akan tumis. Numisnya itu pakainya api kecil aja Fluffy, supaya nanti bumbunya itu lebih tanek dan matangnya itu lebih sempurna gitu.
Nah kayak gini Flavis, ini udah mateng, aromanya udah harum banget. Setelah ini baru kita akan masukkan jengkolnya. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan tercampur rata. Nah setelah ini baru kita akan tuang santan. Ini aku pakai santannya yang masih seger banget, hasil marut sendiri. Jadi rasanya itu lebih manis gitu, lebih enak gitu, lebih gurih. Tapi bagi Flavis yang nggak ada santan seger juga boleh pakai santan instan. Nah aku juga mau kasih tahu Flavis di rumah, proses memasaknya penting ya. Jadi apinya kita kecilkan setelah mendidih, dan kita harus sering-sering aduk supaya santannya nggak pecah. Ini kita masukkan kentangnya. Kalau kentangnya sudah masuk, ini kita akan masak lagi. Dan di sini kita akan tambahkan bumbu lainnya. Di sini kita pakai gula Jawa. Kemudian kita kasih garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Kemudian kita kasih asam. Asamnya ini penting, jadi jangan di skip ya. Kemudian setelah ini kita akan masak lagi. Masaknya itu benar-benar pakai api kecil. Dan ini aku masak hampir 1 jam Flavis. Jadi masaknya itu benar-benar pakai api kecil dan harus sering diaduk supaya santannya nggak pecah. Nah ini hasil setelah hampir 1 jam dimasak. Warnanya cantik banget, aromanya harum banget. Ini bumbunya udah meresep. Ini rasanya juga udah enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan siapkan di meja makan. Nah ini tinggal kita ngambil nasi hangat yang banyak. Pokoknya kalau lauknya udah kayak gini rasanya udah nggak perlu lauk lain lagi ya. Bagi Flavis yang belum pernah coba atau selama ini takut untuk coba makan jengkol, sekarang nggak perlu ragu lagi. Ayo kapan-kapan dicoba ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavikasi. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan dari ikan keranjangan. Aku senang banget bikin resep dari ikan keranjangan karena anak-anak dan keluarga di rumah tuh suka banget dengan ikan yang satu ini. Ini tadi aku beli kurang lebih beratnya sebanyak 500 gram ya. Kemudian pertama-tama kita akan goreng terlebih dahulu ikan keranjangannya. Ini minyaknya agak banyak ya supaya nanti matangnya lebih cepat merata. Jangan lupa kalau ikan ini tuh agak rapuh, jadi baliknya cukup 1 kali aja. Kalau misalnya bagian bawahnya udah matang, baru kita balik. Kemudian kalau misalnya bagian bawahnya udah matang lagi, kita langsung angkat. Nah, ini supaya nanti ikannya nggak hancur ya. Nah seperti ini Flavis, ini ikannya sudah matang. Kemudian kita angkat, kita akan sisihkan, kita akan dinginkan karena ini ikannya mau kita suwir-suwir. Jadi supaya nanti anak-anak lebih gampang untuk maemnya, ini kita suwir-suwir. Kita hanya ambil dagingnya aja, ini duri-durinya kita buang. Nah bagi Flavis yang mungkin tinggal di luar negeri nggak bisa dapat ikan kayak gini, juga bisa pakai ikan tuna. Jadi caranya dikukus, kemudian disuir-suir, baru digoreng, atau digoreng dulu baru disuir-suir juga boleh. Nah setelah ini kita sisihkan dulu. Sekarang kita akan siapkan bumbunya. Di sini kita akan siapkan cabai hijau besar. Ini kita pakainya agak banyak ya. Jadi kurang lebih tadi aku siapkan sebanyak 12-20. Kemudian kita potong tipis-tipis. Setelah ini kita tambahkan lagi tomat hijau. Ini tomat hijaunya agak besar, jadi aku pakainya 3. Kalau misalnya Flavis pakainya kecil-kecil, boleh ditambahkan lagi ya. Kemudian ini tomatnya juga akan kita potong tipis-tipis. Nah setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Di sini kita pakai brambang atau bawang merah. Kemudian kita akan potong tipis-tipis juga bawang merahnya. Hari ini semuanya serba dipotong dari bulat, jadi lebih praktis untuk memasaknya. Setelah ini kita tambahkan lagi bawang putih. Kemudian bawang putihnya akan kita potong tipis-tipis juga. Nah di sini kita akan tambahkan lagi laos. Ini laosnya kurang lebih sak jempol aja. Kemudian kita potong tipis-tipis juga. Di sini kita tambahkan lagi gula merah atau gula jawanya.
kurang lebih besar sak jempol. Kemudian kita tambahkan lagi daun salam supaya nanti aromanya lebih harum. Kalau semua bahan dan bumbu sudah komplit, kita langsung aja siap memasaknya ya. Siapkan wajan dan minyak. Kalau sudah panas, kita akan masukkan terlebih dahulu bawang, brambang, dan juga laosnya. Kita akan aduk-aduk, kita tumis sampai nanti aromanya berbau harum banget dan bawangnya sudah mulai layu seperti ini. Kita tambahkan lagi daun salam. Kemudian kita akan masukkan gula jawanya. Kalau misalnya habis nggak terlalu suka dengan gula, juga boleh di skip aja, nggak apa-apa. Kemudian kita akan masukkan ikan yang sudah tadi kita suwir-suwir. Nah di sini udah nggak perlu kita tambahkan air ya, nanti dia gulanya akan larut kok, kena panas dan juga minyaknya. Kalau misalnya sudah tercampur rata, baru kita akan masukkan tomat dan juga cabai hijau besarnya. Kemudian kita aduk-aduk. Di sini Fluffy juga bisa menambahkan penyedap rasa, misalnya kaldu ayam, kaldu sapi, micin, kaldu jamur, boleh banget. Kalau enggak juga nggak apa-apa karena ikannya sudah ada rasa gurih dan juga asinnya. Makanya di sini aku nggak tambahkan garam lagi ya. Nah, ini sudah mateng. Ini rasanya enak banget, warnanya juga masih cantik banget ya. Nanti ini akan kita maem sak lombok-lomboknya, sak tomat-tomatnya. Kita tinggal siapkan nasi anget yang banyak ya. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.